Selamat pagi Oma Opa. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita menyanyikan lagu Mars Usia Indah. Shalom Oma Opa yang terkasih, kita bertemu kembali dalam Lilin Sukacita. Selalu ada sukacita yang menaungi kita bersama. Oma Opa yang terkasih, mari kita memulai persekutuan kita. Saya akan membacakan Mazmur untuk kita semuanya. Dari Mazmur 145 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-3. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja. Dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau, dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Oma Opa yang terkasih, sungguh kebesaran Tuhan tidak terduga. Kita setiap hari hendak memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan pun sungguh baik di dalam kehidupan kita. Sungguh besar ya Engkau Allahku. Kita akan bernyanyi bersama dari KJ nomor 64, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Tuhanku, tak putus aku
bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Sungguh besar Engkau ya Allahku, jiwaku sungguh ingin memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Sungguh Engkau baik di dalam kehidupan kami. Keberadaan kami saat ini pun tidak lepas dari kebaikan-Mu dan juga penyertaan-Mu atas kehidupan kami. Pada saat ini kami akan memulai persekutuan kami di dalam lilin sukacita ini. Kiranya Tuhan yang menyertai persekutuan kami. Kiranya Tuhan juga mempersiapkan diri kami, hati kami untuk dapat sungguh-sungguh memuji, memuliakan nama-Mu dan juga mendengarkan firman-Mu. Kami mau menyerahkan ya Tuhan persekutuan kami di dalam lilin sukacita ini ke dalam tangan penyertaan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oma Opa, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih kami boleh kembali bersekutu di dalam doa. Kami boleh kembali bersama-sama dengan lilin sukacita. Kami bersyukur untuk seluruh pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami di hari-hari yang lalu. Kami ingin belajar dari firman-Mu, Tuhan menolong kami, sehingga apa yang kami baca, kami dengar menguatkan iman kami. Berfirmanlah kepada kami sedia mendengarkannya. Amin. Saya akan membacakan dari kitab Yakobus pasal 3 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18. Hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, ramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tentu akan bangga dan senang bila anak-anak kita, cucu-cucu kita menjadi orang yang baik dan hidup memuliakan Tuhan. Dan orang tua akan malu bila anak cucunya hidup yang tidak terpuji atau menjadi batu sandungan bagi orang lain.
Tetapi sebaliknya, anak-anak dan cucu-cucu akan bangga dan merasa terhormat jika orang tuanya atau kakek neneknya hidup menjadi berkat dan terpuji. Jadi sebaliknya, anak-anak akan merasa sedih dan malu jika orang tuanya atau kakek neneknya sikap dan tindakannya serta kata-katanya tidak terpuji atau menjadi batu sandungan. Bagaimana caranya supaya hidup kita di masa tua kita mengalami kebahagiaan, kita boleh menjadi berkat dan hidup kita terpuji dan sungguh-sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Yakobus pasal 3 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18 berbicara tentang orang yang berhikmat. Orang berhikmat bukan diukur dengan apa yang dia miliki, entah itu kepandaian, kekayaan, jabatan, atau tidak tergantung oleh usia. Mungkin dia tua atau muda, atau pandai bicara dan sebagainya. Tapi orang yang berhikmat adalah orang yang rendah hati, mementingkan kepentingan orang lain. Itulah yang menjadi akar dari kelemah lembutan. Jadi orang berhikmat dapat terlihat dari kehidupannya sehari-hari. Dari perbuatannya yang membawa kedamaian, selalu mencari damai, jauh dari keributan. Apa yang bisa kita pelajari? Dikatakan ada dua macam hikmat. Yang pertama ayat yang ke-13 sampai 14 dari kitab Yakobus ini. Ada hikmat yang tidak benar. Apa hikmat yang tidak benar? Yaitu iri hati dan mementingkan diri sendiri serta memegahkan diri atau sombong atau congkak. Iri hati dipakai kata zelos, artinya dorongan atau berjuang untuk menguasai orang lain dengan kekerasan dan kebencian atau memperlihatkan semangat yang menyala-nyala untuk melakukan sesuatu yang belum tentu salah, tapi dilakukan dengan sikap bermusuhan terhadap pihak yang lain yang berbeda pendapat dengan kita. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah mementingkan diri sendiri dan memegahkan diri. Jadi mementingkan diri sendiri adalah sikap iri hati, terutama muncul karena kepentingan diri sendiri dan tidak peduli dengan pihak lain dalam persekutuan kita atau dalam kehidupan keluarga kita. Ini yang harus kita singkirkan. Kita harus menyingkirkan segala iri hati kita. Kita harus menyingkirkan segala hal yang memegahkan diri kita, kesombongan kita, kecongkakan kita, dan kepentingan diri kita sendiri. Ini hikmat yang tidak benar. Lalu ayat yang ke-17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Jadi hikmat yang benar adalah murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Hikmat ini memiliki ciri, yaitu kesediaan untuk mengalah. Menaruh belas kasihan, tidak memihak, dan membawa damai. Apa itu murni? Murni berarti berjalan sesuai firman Tuhan, jalan yang lurus. Dia sungguh-sungguh bertentangan dengan jalan yang bengkok. Dia juga pendamai, berarti membawa damai, atau selalu dia mengusahakan hidup dalam damai dengan orang lain. Dia tidak melukai sesamanya dan tidak sekedar mau menang argumentasi atau memenangkan diri sendiri. Selalu ingin berdamai dengan orang lain yang di sekitarnya. Dia juga penurut, artinya dengan sukarela merendahkan dirinya dan menuruti ajaran yang benar. Dia mendengar yang baik, dia mentaati yang baik, itu terang firman Tuhan. Dan hidupnya penuh dengan sikap yang belas kasihan. Elios artinya kepedulian kepada yang membutuhkan pertolongan dan menderita, sehingga dia menghasilkan buah-buah yang baik. Selalu yang baik. Dia punya hati untuk menolong orang lain yang mengalami kesusahan dan mengalami penderitaan.
Dia tidak menunggu, tapi dia bertindak. Itu sebabnya dikatakan memiliki buah-buah yang baik. Artinya dia memuliakan Allah dengan menjadi berkat dan membawa berkat. Dengan pertolongannya bagi orang lain, dengan tindakan yang praktis dan nyata. Dia tidak memihak dalam tindakan, dalam pendapatnya. Dia tidak melihat kepentingannya sendiri atau kelompok, tetapi dia sungguh-sungguh tidak mencari muka di hadapan manusia, tapi selalu berpusat pada firman Tuhan. Dia juga tidak munafik. Artinya dia tidak bermain sandiwara. Dia tidak pura-pura di depan orang lain. Tapi dia hidup benar, tidak bersandiwara di depan orang lain, tapi dikuasai oleh Allah. Nah, saudara-saudara, itulah hikmat yang benar. Orang percaya bukan hanya harus menjauhi diri dari hal-hal yang seperti itu. Kita diajak sungguh-sungguh hidup sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Kita diajak untuk memiliki hikmat yang dari atas itu, agar kita menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika hikmat itu kita perjuangkan, hikmat yang dari atas itu, yaitu sikap yang sungguh-sungguh murni, pendamai, peramah, penurut, belas kasihan, buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, maka kita sungguh-sungguh akan membawa kebenaran yang ditaburkan dalam damai untuk semua orang. Dan pasti semua orang menyukai kita. Semua orang akan senang melihat kita, karena kita hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang mengingatkan kami, para anak-anak-Mu yang lanjut usia, untuk hidup di dalam hikmat Tuhan. Kami hikmat yang benar, bukan hikmat yang tidak benar. Jauhkan kami dari diri kami sikap dan iri hati, sikap yang mementingkan diri sendiri dan memegahkan diri. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami boleh diingatkan pada hari ini untuk memiliki hikmat yang dari atas, yaitu murni, pendamai, peramah, tidak memihak, tidak munafik, buah-buah yang baik, penurut, dan kami menjauhi sikap yang mementingkan diri sendiri, iri hati, dan memegahkan diri. Tolong kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu yang telah lanjut usia, agar dapat menjalani kehidupan yang memiliki hikmat dari atas di masa tua kami. Agar kami boleh menjadi berkat bagi anak-anak kami, bagi menantu-menantu, cucu-cucu, dan juga sesama kami, keluarga, dan juga sesama anggota lansia dan masyarakat di mana Tuhan menempatkan kami. Kami ingin semakin lanjut usia kami punya hikmat yang dari atas, bukan sebaliknya memiliki hikmat yang tidak benar. Tolong kami Tuhan, anak-anak-Mu yang lanjut usia. Hari ini kami juga bersyukur dan berterima kasih untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun. Biar dalam usia bertambah mereka semakin berhikmat yang dari Tuhan. Mereka boleh dipelihara oleh Tuhan, dijaga, dan boleh mengalami berkat dan anugerah Tuhan. Terutama buat Ibu Wong Wiyu, Ibu Sari Dharma Utomo, Bapak Lusyukong, Bapak Sudaryono Sukareno. Berkati mereka Tuhan, dalam usia bertambah semakin Tuhan berkati dengan hikmat dan apa yang dibutuhkan. Kau tetap menjadi gembala yang baik buat mereka dalam menjaga, mendampingi hari-hari yang mereka lalui. Kami ingat buat saudara-saudara kami yang sakit. Kami ingat bagi
Ibu Tang Syuli pasca operasi kaki, Pak Musa, kau memberikan kuatkan iman, Ibu Sin Celintin pasca operasi mata, Ibu Kartini kakinya sakit karena syarafnya kaki terjepit, Ibu Niskariwati yang mengalami stroke ringan, lalu juga para opa dan oma yang di rumah, kau menjaga mereka, memberkati setiap proses pengobatan mereka, memberikan kesehatan supaya mereka terus boleh mengalami anugerah Tuhan, boleh memiliki tubuh yang sehat, fisik yang kuat, dan iman yang kuat. Berkat juga Pak Otong, suami Ibu Grina yang berduka cita, kau memberkati dia dengan penghiburan kekuatan dari Tuhan. Tuhan, dengarkan setiap doa-doa para orang tua kami di rumah. Di tengah-tengah pandemi COVID ini, kau menjaga mereka, melindungi mereka, memberkati mereka. Dengarkan segala doa-doa mereka dengan apa yang mereka butuhkan dalam hidup sehari-hari. Tuhan menjaga, melindungi mereka. Tuhan, terima kasih, kau masih terus menolong kami di masa tua kami. Biarlah masa tua kami adalah masa tua yang penuh kebahagiaan, penuh dengan anugerah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami ingin masa tua kami menjadi berkat dan tidak sia-sia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oma Opa yang terkasih, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Santoni. Biarlah firman Tuhan ini dapat terus menjadi pelita bagi kaki kita dan juga menerangi setiap langkah perjalanan kehidupan kita. Oma Opa, sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan. Marilah kita mempergunakan kesempatan ini pun untuk terus menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa taat dan juga mendengarkan setiap perintahnya. Kita mau terus mengasihi Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Ku mau cinta Yesus. Kita akan bernyanyi bersama. Meskipun badai
Oma Opa, biarlah persekutuan kita pada hari ini membawa kita kepada kehidupan yang semakin mencintai Yesus, dan biarlah kita juga senantiasa mengerti apa hikmat dari Allah, supaya kita bisa menjalani kehidupan kita dengan menjadi teladan bagi orang lain. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, karena kami boleh menyelesaikan persekutuan kami pada hari ini. Biarlah kami semakin diberikan hikmat oleh-Mu, agar kami juga di dalam kehidupan kami dapat berguna bagi sesama kami. Biarlah juga kiranya Engkau memberikan kesehatan kepada kami semua, agar kami tetap senantiasa bersyukur di dalam nama-Mu. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oma Opa, ibadah kita pada hari ini telah selesai. Sampai bertemu kembali di Lilin Sukacita yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Oma Opa, tunggu dulu ya. Kita saat ini akan mendengarkan pengumuman. Selamat pagi Bapak Ibu, apa kabar? Saya berharap pada hari ini Bapak Ibu semua di dalam keadaan sehat. Tadi kita sudah mengikuti ibadah Lilin Sukacita. Bagaimana Bapak Ibu sudah mendapatkan ayat hafalan? Dan apakah Bapak Ibu sudah menuliskannya di dalam sebuah buku kecil? Dan juga jangan lupa menuliskannya di dalam selembar kertas. Bapak Ibu, di dalam kesempatan pagi hari ini, saya akan membagikan pengalaman saya kepada Bapak Ibu, yaitu pada waktu saya melihat sebuah lukisan, di mana lukisan itu dilukis oleh seorang berkebangsaan Rusia. Di dalam lukisan itu dilukiskan ada sebuah kapal nelayan dengan beberapa penumpangnya. Dan kapal itu terombang-ambing di tengah lautan, di tengah ombak yang begitu besar. Sangat besar ombak itu, sehingga besar kemungkinan kapal tersebut tidak akan terselamatkan. Dan di bawah lukisan tersebut, pelukisnya menuliskan, apabila Tuhan marah, manusia tidak ada artinya. Tetapi keselamatan itu hanya dari Tuhan datangnya. Demikian juga dengan keberadaan kita saat ini. Kita saat ini mengalami suatu masalah yang sangat luar biasa, yaitu dengan adanya COVID-19. Masalah yang begitu besar menimpa seluruh bangsa Indonesia, bahkan juga seluruh dunia. Kita semua hanya dapat berharap dan berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, agar supaya masalah yang sangat besar ini cepat terselesaikan, dan kita dapat bersama-sama kembali mengikuti ibadah lansia di Gria Kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai berjumpa kembali. Di dalam bahasa Inggrisnya disebutkan till we meet again. Di dalam bahasa Belanda tot ziens. Dan di dalam bahasa Perancis ngantos pinangi malih. Tuhan memberkati.